Kalau jarang nanam mungkin dia tidak bisa menunjukin gambaran tentang seperti apa bibit besar, seperti apa bibit kecil, ketika udah tumbuh nanti bagaimana bentuknya. Nah, di sini lengkap. Selamat sore teman-teman sahabat tani kelapa sawit. Nah, di sore hari ini saya akan luangkan waktu untuk memberikan gambaran kepada kawan-kawan sahabat tani kelapa sawit, umumnya pemula ya, yang belum pernah coba menanam yang namanya tanam kelapa sawit dari bibit yang besar, bibit yang nanggung, bibit yang kecil. Nah, di lokasi ini lengkap. Ada 3 jenis bibit ya. Sekaligus nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman seperti apa contoh ketika dia sudah tumbuh. Nah, ini ceritanya usianya sudah 9 bulan pada hari ini ya. Jadi sebentar lagi 1 tahun tanamannya ada di belakang kita ini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Nah, jadi untuk teman-teman lebih lengkapnya ikutin terus video ini. Nanti akan saya perlihatkan sedetail-detailnya. Nah, jadi seperti ini ya sahabat tani. Ini saya jadikan contoh. Ya, ini karena udah sore. Ya, semoga teman-teman bisa nampak. Nah, ini kita berada di bagian ke bibit yang besar dulu. Ini ceritanya nih, bibit nih dulunya 18 bulan. Ini udah sistem pakai pangkas ya. Nah, jadi teman-teman, jika yang belum yakin bibit itu ketika dipangkas entah seperti apa nantinya ketika dia udah tumbuh. Nah, ini seperti ini dia. Nah, ini ya, seperti ini penampakannya. Nah, nanti saya akan tunjukin lagi ke contoh yang bibitnya nanggung. Nah, ya. Karena waktu itu kita ada 3 jenis bibit yang kita tanam. Nah, sekarang usianya sudah 9 bulan. Yuk kita beralih ke yang lainnya. Ah, dulu yang ini 9 bulan. Nah, sekarang 20 bulan udah seperti ini. Tuh. Tapi kita tidak bahas yang ini karena yang ini sudah lumayan ya, yang ini hasilnya ini udah tinggal nunggu masanya panen. Nah, lalu kita ke depan sana. Di situ ada lengkap, ada 3 jenis bibit ya. Ini yang bibit pangkas. Nah, kelebihan bibit pangkas ini, bibit dewasa, maksudnya itu udah dewasa 18 bulan. Ada 15 bulan juga sih waktu itu. Dia itu anti gagal. Nah, anti gagal ya kan. Walaupun nampaknya pelepahnya kuning, itu kan daun yang mengering, yang tidak bisa pulih kembali. Kita mengharapkan daun yang muncul baru. Nah, ya. Yang muncul baru. Nah, tuh sampai di depan sana. Ya, semoga teman-teman nampak karena ini udah sore. Lalu kita beralih lagi ke yang 15 bulan. Nah, di sini. Di sini agak kurang pangkasnya. Ah, nih, tuh. Nampak tuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita itu sukanya bibit pangkas, ini dijamin aman. Nah, tergantung daerah juga sih. Tapi kalau tempatku ini aman. Dia langsung tumbuh. Tidak ada penyakitan, tidak ada terserang hama. Dia langsung seperti yang teman-teman lihat ya di video ini. Nah, seperti itu ya kan. Nah, karena lahannya kecil, saya bisa tunjukin kepada teman-teman sampai bagian tepi. Nah, di sini kita lihat perbedaan. Nah, perbedaannya ya ini. Nah, ini yang 6 bulan waktu itu. Nah, 6 bulan bayangkan itu. Masih kecil waktu itu. Nah, sehingga kita menanamnya itu kewalahan, takut patah ceritanya. Ada yang belum buka daunnya. Nah, kelemahan bibit kecil ini ya, kelemahan bibit kecil ini, ya memang dia begitu tumbuh langsung berseri-seri seperti ini ya kan tuh. Memang itu mantap. Cuma kelemahannya yang pertama ya, kita harus jangan lengah. Nah, jangan lengah, jangan sampai semak. Karena kalau sedikit aja semak, ini biasanya kurang aman. Nah, sering terganggu ya, yang pertama. Dan juga mudah tertutup semak. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, umumnya tuh udah kita tanam ke lapangan, terkadang
suka terserang penyakit. Apa itu penyakit? Ya biasanya itu daun patah-patah ya, seolah kena kumbang katanya, padahal itu kena semut. Ada juga ya, itu berbagai macam hama itu yang mengganggunya ya. Kalau menanam bibit kecil, nah itu resikonya. Nah jadi untuk teman-teman yang menanam bibit kecil itu ya harus rajin-rajin ya dikunjungi. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang ketiganya ini yang bikin kita tertipu biasanya kawan-kawan. Kenapa tertipu? Tuh ada contoh satu. Jujur aja ini. Kita harus menyediakan bibit pengganti. Kenapa menyediakan bibit pengganti? Ya karena kalau bibit masih kecil itu, di saat kita memilahnya itu ya, terkadang kita keliru. Keliru mana yang apkir, mana yang ini apa, yang bagus. Nih. Ini harusnya kita ganti nih ya. Ini apkir sebenarnya nih. Walaupun dia berbuah nantinya ini, itu buahnya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Nah itu kelemahannya. Nah, kalau yang bagus seperti apa bang? Itu sering ditanya itu. Yang bagus tuh seperti ini. Nih ya kan seperti ini. Nah kalau ini kan bagus nih. Cuma ini aduh perawatannya betul-betul ini. Sampai kita itu kalau 2 hari aja tidak ke ladang tuh udah gelisah mikirnya. Karena bibit ini kecil dulunya. Nah, ini kebetulan saya ada melakukan membuat jalan ya, membuat jalan pasar pikul untuk kita melakukan kegiatan memupuk. Karena kalau tidak dibelah seperti ini ya kan, nanti kita sulit melakukan perawatan, apalagi ketika mupuk ya kan. Nah tuh jalan kita ya yang udah kita buat. Nah tuh di sini. Nah kan. Jadi untuk teman-teman yang belum ngalami ya kan, ya jujur saya pun karena udah ngalami maka saya berani berbagi gambaran untuk teman-teman. Inilah contohnya perbedaan bibit besar dan bibit kecil. Nah, bibit kecil tadi seperti ini. Tuh, ketika dia sudah tumbuh, ketika dia sudah 9 bulan setelah ditanam. Kalau yang besar tadi seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah nih kebetulan pas ada dekat nih, jadi enak kita memperlihatkan kepada kawan-kawan contoh yang sebenarnya. Nah jadi teman-teman itu tidak ada yang namanya bincang-bincang, oh bagus pakai yang kecil, oh bagus pakai yang besar. Nah ini udah membuktikan, saya udah membuktikan sendiri ya kan, contoh kita menanam dari bibit yang kecil. Cuma umum itu kalau terpaksa ya udah nggak apa-apa, tanam aja bibit yang kecil. Cuma ya itu resiko tadi, ada 3 resikonya itu yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama tadi menanamnya tuh hati-hati, pengendalian gulma itu harus ketat ya kan. Belum lagi dicek terus, takut diganggu hama berbagai macam lah ya, suka patah-patah. Kalau kebanyakan herbisida juga dia suka ini daunnya ya kan, suka seolah-olah keracunan. Nah itu yang membedakannya. Tapi kalau udah tumbuh seperti ini ya aman ya, karena ini bersih lahannya ya kan. Nah maka saya berani katakan aman seperti yang kita punya ya kan tuh. Nah ini. Nah, juga yang ketiga tuh yang paling berat tadi tuh, apkirnya itu yang kita tidak mampu. Karena waktu masih kecil tuh, kalau 6 bulan itu terkadang daun bibit ini tuh belum pecah semuanya. Nah itu ya seperti itu dia. Nah ya kan tuh, saya sengaja yang bagian tepi saya taruh yang besar, karena biasanya di tepi itu apalagi lahannya agak-agak basah ya, itu rawan tergigit ya. Saya tidak sebutkanlah digigit apa, mungkin para petani udah paham itu. Ah nih, oh ini udah, weh ini 6 bulan ya kan dulunya, sekarang 9 bulan udah seperti ini. Nah jadi untuk teman-teman umumnya tuh kalau saya ngupload video seperti ini, langsung dia tanya pupuk apa ini. Nah nanti ada video berikutnya saya akan jelaskan pupuknya, karena kalau saya bahas pupuknya video ini terlalu panjang ya kawan-kawan, mungkin keburu malam ya kan. Nah ya tuh teman-teman bisa lihat, mungkin kamera saya ini agak kabut ya, maklum ini HP-nya yang ini ya, ada HP yang agak cerah kamera tadi itu baterainya habis ceritanya. Nih seperti ini ya.
Nah, penampakan dari atas. Nah, yang 9 bulan seperti apa, Bang? Cuma ini dulu udah lama ya, 9 bulan bibitnya dulu udah lama saya tanam, sekarang udah mulai panen tuh. Ini Costa Rica ya dulunya ya. Nah, seperti ini. Ini yang bibitnya 9 bulan. Memang umumnya tuh lebih pasnya itu bibit 9 bulan. Nah, cuma kita kan nggak bisa berpatok harus bibit 9 bulan. Karena kita buka lahan itu tidak ada tanggal, tidak ada waktu. Nah, ini contoh buahnya tuh. Tuh Costa Rica DSP Spring. Cuma ini tidak kita bahas sekarang ya, karena ini dah biasa saya upload, ada di video saya yang lainnya tuh Costa Rica DSP Spring. Nah, usia berapa, apa pupuknya ada nih. Teman-teman lihat aja di video saya yang lain tuh ada tuh, udah kita upload. Tergantung teman-teman bisa memahami atau tidak. Cuma terkadang kemarin tuh ada yang bilang, abang tuh kebanyakan ngomongnya muter-muter katanya. Nah begitu ceritanya kawan-kawan. Tapi macam mana lagi ya kan, kalau nggak muter-muter ngomongnya, ya nanti katanya ngomong nggak jelas ya kan. Nah nih ya, mantap ini. Nah, lalu hasil panen gimana bang? Nah hasil panen seperti yang pernah kita alami, hasil panen tuh selisih nggak jauh kawan-kawan. Cuma kalau bibit besar itu ya, kalau masanya panen buahnya tuh langsung besar, ya langsung besar. Kalau kawan-kawan tidak sempat melakukan kastrasi, kalau bibit besar itu tidak dikastrasi pun nggak apa-apa. Nah, boleh-boleh saja. Lebih baik lagi kalau dikastrasi. Nah, ya kan lebih mantap lagi. Kalau bibit kecil, nah ini ada tugas. Harus kastrasi supaya bonggol tanamannya itu cepat besar. Ya, karena munculnya bunga seludang itu nempel di tanah kawan-kawan. Nah, itu yang biasa kita temukan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya. Ayo kita di depan situ biar lebih terang. Ini agak gelap. Nah, ini biasanya tuh ketika dia muncul bunga seludang ya, dia tuh nempel di tanah. Biasanya pelepah kedua udah ada seludang, sebentar lagi udah ada seludang nih. Nah, kalau yang besar ini biasanya pelepah keempat. Bayangkan itu kawan-kawan, berarti udah tinggi dia. Nah, misalnya seperti ini ya kan. Kalau pelepah keempat nanti nongol seludang berarti udah tinggi. Jadi kita tidak usah khawatir walaupun kita tidak melakukan kastrasi. Nah jadi seperti itu ya bedanya kawan-kawan. Nah jadi mohon maaf juga para suhu-suhu ya. Bukan saya sok berpengalaman. Karena saya itu sering melakukan yang namanya menanam dari nol, dari awal ya. Sehingga kita itu ketemu ilmunya sedikit-sedikit ya kan. Nah jadi semoga ini apa yang saya bicarakan ini mudah dipahami. Ini apa ini sarang burung? Ada isi enggak ya? Wah udah kosong. Nah jadi ini ya contohnya bibit besar tadi itu. Semoga nampak lah ya, ini udah sore udah agak gelap. Nah jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah jadi itu teman-teman, jangan ragu kalau bibit dipangkas itu. Yang pasti begitu dia tumbuh membuka tuh, lihat ya kan. Yang mengering itu ya sudah biarkan saja itu ya. Nanti kalau kita ada survei ke kebun bawa golok, kita pangkas-pangkas supaya tidak menusuk ya ujung-ujung itu. Ya kita mangkasnya tidak usah terlalu papas, dikirakan di sisa 5 cm biasanya, 5 cm dari pangkal apa namanya tuh tanaman itu. Kalau terlalu dekat kita mapasnya itu mancing si penggigitnya. Nah itu yang kita tidak mau dipangkas terlalu papas ya, terlalu dekat karena mengeluarkan lendir. Kasihan dia ya. Nah jadi seperti ini contohnya ya. Nah teman-teman udah lihat, semoga teman-teman paham antara bagusan bibit besar atau bibit yang kecilnya. Inilah gambarnya ya, yang lebih detailnya. Nah ini nyata ini bibit besar ya kan, ketika dia udah tumbuh, ketika 9 bulan setelah ditanam ya seperti itu ya kan, tuh sampai ke atas sana tuh. Nah ini lahannya kebetulan kemarin saya ada rezeki, saya staking karena ini dulunya bekas ladang.
Jadi agak murah biayanya kalau udah bekas ladang, tinggal dorong-dorong aja ya kan. Nah, ini kita udah ada jalan ya, jadi mudah kita itu menjangkaunya. Jadi teman-teman bisa melihat ini betapa mantapnya ketika sudah berusia 9 bulan. Nah, ini kalau menurut saya ini mantap ini. Nah, ya kan? Udah berseri-seri dia. Udah tidak seperti sapu lidik. Nah, itu kawan-kawan ya. Dia tuh mirip sapu lidik kemarin tuh mula nanam nih. Nah, seperti ini ya kan? Ada tuh sering kita upload di TikTok tuh kemarin tuh waktu kita ngangkut bibitnya itu ngeri kali nih. Nah, memang kalau bibit besar itu biaya penanamannya itu agak sedikit mahal. Mahalnya di mana? Karena kita ada yang namanya sistem lansir. Nah, lansir bibit ya kan. Cuma mau dibanting, mau apa, dia itu sudah kuat ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi hanya inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman sahabat petani pemula khususnya. Ini bukan tentang pemula dan senior. Senior pun kalau jarang nanam mungkin dia tidak bisa menunjukin gambaran tentang seperti apa bibit besar, seperti apa bibit kecil ketika udah tumbuh nanti bagaimana bentuknya. Nah, di sini lengkap. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih.